Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Jukru, NIM 2401040086. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai linguistik buku karya Abdul Khair. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Eko Suroso selaku pengampu mata kuliah linguistik umum, kepada teman-teman yang sudah hadir dalam kesempatan perkuliahan kali ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan ilmu linguistik. Ilmu linguistik sendiri disebut sebagai linguistik umum, yaitu general linguistik. Artinya, ilmu linguistik itu tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja, tetapi mengkaji seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Arab, dan bahasa lainnya. Selain itu, mengkaji mengenai seluk-beluk bahasa. Yang kedua, linguistik sebagai ilmu. Yang pertama, keilmiahan linguistik. Ada 3 tahap pengembangan. Yang pertama, tahap spekulasi. Tahap ini yaitu cara mengambil kesimpulan dilakukan dengan sikap spekulatif. Artinya, kesimpulan itu dibuat tanpa didukung oleh bukti empiris. Contohnya, dalam bidang geografi, dulu orang berpendapat bahwa bumi itu bulat, seperti bumi itu datar, seperti meja. Kalau ditanya apa buktinya, tentu tidak dapat dijawab. Kalau dijawab akan spekulatif pula. Yang kedua ada subdisiplin linguistik. Yang kedua ada tahap observasi dan klasifikasi. Pada tahap ini, para ahli bidang linguistik sendiri baru mengumpulkan dan menggolongkan segala fakta bahasa yang dengan diteliti tanpa memberikan teori atau kesimpulan apapun. Contohnya, bahasa-bahasa Nusantara didaftarkan, kemudian ditelaah cirinya, lalu dikelompokkan berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki oleh bahasa-bahasa tersebut. Yang ketiga ada tahap perumusan teori, yaitu pada tahap ini setiap disiplin ilmu berusaha memahami masalah dasar dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah-masalah itu berdasarkan data empiris dikumpulkan. Kemudian ada subdisiplin linguistik. Ada fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Fonologi sendiri yaitu studi mengenai bunyi bahasa, termasuk struktur dan perubahan bunyi. Yang kedua ada morfologi, yaitu studi tentang struktur kata dan pembentukan kata. Yang ketiga ada sintaksis, yaitu studi tentang struktur kalimat dan hubungan antara kata. Kemudian ada semantik, yaitu studi tentang makna kata dan kalimat. Yang kelima ada pragmatik, yaitu studi tentang konteks dan penggunaan bahasa dalam berkomunikasi. Yang ketiga ada analisis linguistik. Analisis linguistik itu sendiri merupakan proses mempelajari dan menganalisis bahasa untuk memahami struktur, makna, dan fungsi bahasa. Kemudian ada langkah-langkah dalam menganalisis. Yang pertama, tentunya pengumpulan data. Yang kedua ada transkripsi. Yang ketiga ada analisis, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Kemudian dari ketiga tersebut yang terakhir ada manfaat linguistik. Manfaat linguistik sendiri ada 4. Yang pertama bidang pendidikan. Yang kedua ada bidang pendidikan ada beberapa macam, seperti meningkatkan kemampuan, tentunya dalam kemampuan berbahasa dan berkomunikasi. Kemudian yang kedua ada membantu pengembangan kurikulum bahasa. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pengajaran bahasa. Yang keempat, membantu siswa memahami struktur bahasa. Kemudian yang ketiga ada objek linguistik bahasa. Yang pertama, pengertian bahasa. Bahasa sendiri adalah sistem komunikasi yang menggunakan simbol, tanda, dan suara untuk menyampaikan makna, gagasan, dan perasaan antar individu dan kelompok. Kemudian ada hakikat bahasa.
Hakikat bahasa sendiri menurut Frida Laksana ada beberapa ciri dan sifat dari bahasa itu sendiri. Yang pertama, bahasa adalah sebuah sistem. Yang kedua, bahasa itu berwujud lambang. Yang ketiga, bahasa itu berupa bunyi. Yang keempat, bahasa itu bersifat arbitrter. Yang kelima, bahasa itu bersifat bermakna. 6. Bahasa itu bersifat konvensional. Yang ketujuh, bahasa itu bersifat unik. 8. Bahasa itu universal. 9. Bahasa itu bersifat produktif. Yang ke-10, bahasa itu bervariasi. Dan yang ke-11, bahasa itu bersifat dinamis. Kemudian ada faktor bahasa dan faktor luar bahasa. Yang pertama, faktor sosial seperti budaya, kelas sosial, pendidikan, agama, serta etnisitas. Yang kedua, faktor psikologis. Contohnya motivasi, kecemasan, persepsi, dan kognisi. Yang ketiga ada faktor lingkungan seperti geografi, teknologi, politik, ekonomi. Yang terakhir ada faktor historis, yaitu sejarah bahasa, pengaruh bahasa, dan peristiwa sejarah. Yang keempat ada klasifikasi bahasa. Klasifikasi bahasa sendiri merupakan pengelompokan bahasa berdasarkan karakteristik dan kesamaan. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan struktur. Ada bahasa analitik, bahasa sintetik, bahasa polisentik, bahasa oligosintetik. Dan yang kedua ada klasifikasi berdasarkan jenis bahasa. Yang pertama bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa isyarat, bahasa simbolik, dan bahasa program. Kemudian bahasa tulis, aksara, dan ejaan. Bahasa tulis sendiri bahasa yang digunakan dalam bentuk tulis, menggunakan simbol, huruf, dan tanda baca. Kemudian aksara terdiri dari huruf, tanda baca, dan simbol lainnya. Contohnya aksara Latin seperti alfabet, aksara Jawa, aksara Arab, dan aksara lainnya. Kemudian dari ejaan. Ejaan sendiri merupakan aturan penulisan yang menentukan bagaimana huruf digabungkan. Contohnya PUFBI dan KBBI. Yang keempat ada tataran linguistik terkait dalam bidang fonologi. Yang pertama ada fonetik. Fonetik sendiri merupakan ilmu yang mempelajari bunyi bahasa secara fisik dan akustik, berfokus pada artikulasi, auditori, dan akustik. Yang kedua ada fonemik. Fonemik itu merupakan ilmu yang mempelajari bunyi bahasa sebagai satuan terkecil yang membedakan makna. Kemudian ada fonem dan grafem. Fonem sendiri merupakan satuan terkecil bunyi bahasa yang membedakan makna kata. Contohnya P dan B adalah fonem yang berbeda dalam bahasa Indonesia. Yang kedua pengertian dari grafem yaitu simbol yang mewakili fonem atau bunyi bahasa. Contohnya P dan B adalah grafem yang mewakili fonem P dan B. Yang kelima ada tataran dalam linguistik dalam bidang morfologi. Yang pertama ada morfem. Morfem sendiri merupakan satuan terkecil bahasa yang memiliki makna dan fungsi. Bisa berupa awalan, akhiran, kombinasi, dan kombinasi. Contohnya morfem radikal atau kata dasar. Morfem prefiks yaitu imbuhan morfem afiks yaitu akhiran an, serta morfem kombinasi, contohnya memakan, berarti kata dasarnya makan, kemudian menambah morfem radikal, morfem prefiks maksudnya yaitu dan morfem afiks yaitu akhiran an. Jadi kalau morfem kombinasi yaitu memakan. Kemudian yang kedua ada kata. Kata sendiri merupakan satuan bahasa yang terdiri dari satu atau lebih morfem yang memiliki makna dan fungsi dalam kalimat berupa kata dasar dan turunan. Yang ketiga ada morfem, proses morfemis yaitu afiksasi atau awalan, reduplikasi yaitu pengulangan, komposisi menggabungkan kata,
konversi, yaitu perubahan kata menjadi kata lain. Yang keempat ada morfofonemik, yaitu studi tentang perubahan bunyi morfem ketika bergabung dengan morfem lain. Contohnya makan menjadi memakan dengan awalan me. Yang keenam ada tataran linguistik dalam bidang sintaksis. Yang pertama ada struktur sintaksis. Struktur sintaksis sendiri merupakan susunan kata dalam kalimat yang membentuk makna komponen kalimat seperti S, P, O, K dan pelengkap. Kemudian jenis kalimat, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majmuk. Yang kedua ada kata sebagai satuan sintaksis. Yang pertama ada jenis kata, yaitu kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata tugas. Dan yang kedua ada susunan kata, yaitu kalimat tunggal, kata gabung, dan frasa. Yang ketiga ada frase. Frase yaitu kelompok kata yang memiliki fungsi tunggal dalam kalimat. Contohnya di rumah, yaitu frase keterangan tempat. Kemudian ada klausa. Klausa sendiri merupakan kelompok kata yang memiliki subjek dan predikat. Contohnya saya makan, yaitu termasuk klausa tunggal. Karena saya lapar, maka saya mau makan, yaitu klausa kompleks. Yang kelima ada kalimat. Kalimat sendiri merupakan satuan terbesar dalam bahasa yang memiliki makna lengkap yang terdiri dari satu atau lebih klausa, memiliki S, P, O, K dan pelengkap. Contohnya, saya makan nasi, termasuk kalimat sederhana. Saya makan nasi karena saya lapar, termasuk kalimat kompleks. Sekian dari saya. Barangkali dari teman-teman ada pertanyaan, silakan.